Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Maesaro di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat meski hari ini sekolah dengan metode daring di tengah pandemi dengan pembelajaran jarak jauh. Hari ini saya akan membahas materi pembelajaran hubungan pemerintah pusat dan daerah, di mana di antaranya ada 4 sub pokok. Yang pertama, kita akan membahas mengenai otonomi daerah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Dan yang keempat, yang terakhir, hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, pembahasan mengenai otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan di sini ada otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerahnya masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Yang kemudian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonom khusus, yaitu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dan Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi layanan. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak yang sama, yaitu hak dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan kepercayaan, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi pengaturan. Fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memiliki alternatif yang baik untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Ada beberapa kewenangan pemerintah pusat. Di antaranya, perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara mikro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, perdayagunaan sumber daya alam dan perdayagunaan sumber daya strategis, dan yang terakhir, konvensi dan standarisasi nasional. Diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi tujuan umum. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pemerataan dan keadilan. Yang ketiga, menciptakan demokratisasi. Yang keempat, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Yang kelima, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa baik tingkat lokal maupun nasional. Selanjutnya, pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas-asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas
utuh, bulat, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Selanjutnya, pembahasan mengenai hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi. Sentralisasi ini adalah segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan yang ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yaitu segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, di pembahasan terakhir mengenai hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintahan pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan tentunya berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya masing-masing. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah tergambar pada bagan berikut. Demikian pemaparan materi pembelajaran mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Jangan lupa untuk sesuai aturan protokol kesehatan, ingat pesan ibu untuk 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tetap semangat meski hari ini sekolah dengan metode daring atau pembelajaran jarak jauh. Akhir kata, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.